Islam. Rukun Islam ini. Faslun, ini sebuah pasal menerangkan tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Adapun rukun Islam itu ada 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Wa iqamus sholati, keduanya mendirikan sholat. Wa ita'uz zakati, ketiganya membayar zakat. Wa shaumu ramadhana, keempatnya puasa Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kelimanya haji ke Baitullah orang yang mampu menuju Baitullah sabilan dari segi jalannya. Wallahu a'lam. Segini. Jamaah sekalian yang mulia, pada pertemuan ini kita memasuki kajian pembuka daripada kitab Safinatul Najat sesudah kita muqaddimah kita. Kita membahas tentang rukun Islam. Jadi Islam itu diumpamakan oleh agama kayak bangunan yang memiliki tiang panjang, yang memiliki pondasi, yang memiliki sudut penyangga supaya Islam tetap tegak dan tetap jaya, begitu. Maka bahasanya arkan, rukun itu tiang yang di pojok, 4 di sini, tiang-tiang. Nah, kalau tenda 5. Maka apa itu Islam? Islam itu di dalam bahasa artinya kepasrahan. Kalau orang itu pasrah, namanya orang Islam, pasrah. Tapi yang dimaksud dengan Islam itu adalah ketundukan hati di dalam menjalankan hukum-hukum syariat. Bila Islam itu diartikan ketundukan di dalam menjalankan hukum agama, maka Islam dan iman itu terpisah. Lalu apa iman? Iman itu kepercayaan. Tapi maknanya iman itu adalah satu keyakinan yang mantap di dalam hati tentang seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya percaya, tidak menjalani. Dalam bab ini iman dan Islam terpisah. Kalau iman urusan batin, kalau Islam urusan lahir. Kalau orang ngerjain sholat, di dalam definisinya namanya muslim, belum tentu beriman. Ini dohirnya muslim kalau ngerjain sholat, kalau dia berzakat, itu namanya muslim. Apakah mukmin? Belum tentu. Sebab dalam satu sisi iman dan Islam terpisah. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin fil Madinah, kegendong orang munafik di Madinah, itu sholatnya paling rajinnya orang sholat tadi, baru namanya sholat. Tapi hatinya nggak percaya sama ajaran yang
namanya dikata muslim doang, tapi tidak mukmin. Islam doang tapi tidak iman. Sebab prakteknya jalani begitu. Kalau praktek jalanin lahiriahnya, maka berhak menyandang gelar muslim, walaupun hatinya enggak percaya. Karena Islam berbicara fisik. Kedua, mukmin. Kalau mukmin artinya percaya tentang segala hal yang dibawa oleh Nabi, walaupun tidak mengerjakan. Mukmin dalam satu sisi. Kalau orang itu artinya percaya kalau Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasul, artinya percaya, tapi enggak sholat. Ini orang namanya beriman, tapi tidak muslim. Di dunianya tidak bisa ditegakkan hukum-hukum Islam, walaupun dia itu di hatinya percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, karena enggak ngejalani syariat zahir, enggak sholat, enggak zakat, atau enggak puasa Ramadan, maka nih orang kayak begini di dunianya hukumnya non muslim, enggak kerja, walaupun di hatinya percaya tentang kebenaran ajaran Rasulullah. Namanya mukmin tapi tidak muslim. Wong tidak ada nampak syariat yang dijalankan. Mukmin laksana Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh syahadat, enggak mau. Wong harus ada praktek yang dikenal. Maka diikhtilafkan keimanannya. Abu Thalib ini apakah muslim? Ulama berbeda-beda pendapat. Sebab untuk orang menjadi muslim kudu bertutur. Ada praktek lewat tutur lidah menyatakan. Abu Thalib berbicara iman sama Nabi, lo iman. Kalau iman enggak iman, dia enggak mungkin dia bela-bela Nabi. Abu Thalib bilang, laqad alimtu anna dina Muhammadin, demi sesungguhnya aku yakin bahwa agama yang dibawa Muhammad agama yang benar. Cuman masalahnya kalau gua bersahadat, gua ini pimpinan, kepala suku, kegengsian ini ada hikmah besar. Maka Abu Thalib tentang keislamannya diikhtilafkanlah oleh ulama. Ada ulama mengatakan dia Islam, ada ulama mengatakan tidak Islam. Namun keselamatan Abu Thalib di akhirat, ulama mayoritasnya selamat. Sampai gurunya Syekh Naibante, Said Ahmad Zaini Dahlan, menulis sebuah kitab besar dengan nama Asnal Maqalid fi Najat Abi Thalib. Jadi tentang Abu Thalib tidak masuk neraka. Selamat wong artinya mau percaya tentang ajaran Nabi, praktek tidak jalan, ada hikmah besar. Hikmah besar itu panjang urayanya, ulama-ulama sejarah panjang diikhtilafkan. Walaupun bagi kita orang muhibbin, pencinta kepada Rasul dan Ahlul Bait, ini termasuklah Abu Thalib itu minan najib, daripada orang-orang yang selamat daripada api neraka. Begitu, karena hatinya ada mengaku kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasul, membela luar biasa Islam. Tanpa pembelaan itu, jangan sampai belum tentunya jadi kampung kita. Itu dengan luar biasanya. Jadi dalam satu sisi iman dan Islam terpisah. Islam urusan syariat zahir, praktek. Iman urusan hati, urusan hati. Maka apakah ketika orang itu enggak sholat ini apa dihukumi kafir? Dilihat dulu, ditanya. Karena berbicara
Kalau ngomongin dia mukmin apa kagak urusan hati dia. Kita tanya mulutnya. Menurut Anda sholat itu wajib apa kagak? Kata dia kagak wajib, udah kafir, mengingkari kewajiban agama. Tapi kata dia sholat wajib, cuma gua malas banget ngerjainnya. Begitu. Sholat wajib, cuma malas ngerjainnya. Begitu. Nah, yang kayak begini nih wajib, tapi nggak terjadi mukmin, berdosa besar, namanya fasik. Ada mukmin kamil, ada mukmin fasik. Mukmin kamil, mukmin yang menjalankan keimanan plus syariat Islam. Kalau mukmin ghairu kamil, mukmin fasik, orang mukmin hati percaya namun tidak jalani syariat. Mukmin fasik, bukan pesek. Kalau pesek lawanan kagak maju. Fasik, berdosa. Kita bahas rukun iman. Rukun iman itu tiang rukun Islam. Tiang panjang Islam itu ada 5. Begitu. Ini ada 5 tiang panjang. Begitu. Mana tuh 5? Pertama kudu syahadat. Pertama kudu bersyahadat. Bersyahadat tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tahu Allah ini lewat Nabi, maka kudu juga syahadatnya 2. Syahadatut tauhid wa syahadatur rasul. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang itu baru menyaksikan bahwa Tuhannya Allah, enggak percaya sama Nabi Muhammad, belum masuk kategori muslim. Begitu. Sebab apa yang bawanya enggak percaya. Begitu. Dari mana dia? Kudu percaya. Ini namanya syahadat, pintu gerbang utama orang untuk Islam. Wajibkah mengucapkan syahadat? Ada 2 hukumnya. Untuk mengucapkan syahadat bagi orang non-muslim wajib. Bagi muslim wajib kalau sholat. Kalau sholat kudu baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini kalau sholat muslim. Orang kafir untuk menjadi muslim kudu ngucap, mulutnya syahadat. Sebab iman itu qaulun bil lisan, kudu diucapin dengan lidah syahadat. Di hati doang gak bisa, diam aja percaya sih. Makanya mohon maaf banyak kuburan Cina itu disebutnya orang kita kuburan kober. Gitu, kober itu kober gitu. Jadi kober itu kuburan, jadi kuburan kober, kuburan. Gitu. Orang kita tuh kuburan kober. Kober itu kober, tulisannya pakai e. Zaman dulu penulisannya majelis itu pakai e, majelis. Lihat tulis Senayan, MPR, majelis. Begitu. Kober maksudnya. Kubur, begitu. Jadi kita kuburan kober. Begitu. Padahal kuburan ya kober. Bahasa Arabnya kober, bahasa kitanya kuburan. Iya, kayak begitu. Malam Lailatul Qadar. Lailatul itu malam. Jadi malam Qadar. Iya, malam Qadar aja kan. Kalau malam ya itu saya naik gunung Jabal Rahmah. Iya, Jabal itu gunung. Naik Jabal Rahmah, naik gunung Rahmah. Begitu kalau Pak. Begitu. Cuma kalau ngomong gunung Rahmah, takut Rahmah tetangganya. Begitu ya, udah Jabal juga. Iya, bahasa Arab ya. Iya, orang kita kalau ngomong sama ini sudah apa lah. Kalau salah, kalau rame-rame kagak domelin. Kalau salah, rame-rame malam Lailatul Qadar. Iya, Lailatul itu malam. Begitu. Kuburan ya rame-rame mau nggak pak? Gak ada yang nyala. Rame-rame. Di kuburan Cina nggak sedikit ketika
ketika dibongkar jasadnya utuh padahal udah ratusan tahun. Ini maknanya beriman sama Allah artinya. Cuma nama keluarganya kagak tahu kalau dia muslim, begitu nggak ketahuan, maka kemudian dikubur aja di sini. Nggak sedikit ada kuburan Cina yang dikubur ratusan tahun utuh muslim gitu, salah tahu yang kayak begitu. Sama kayak kuburan kita, dikubur tuh di kuburan wakaf. Kalau digali nggak sedikit yang ada ke timur, ditolak. Dohirnya muslim, loh hatinya ya nggak tahu urusannya. Karena kita ini pakai syariat dohir, KTP-nya Islam ya kudu dikubur di kuburan Islam. Urusan hati urusan ini. Maka kata muridnya Imam Abu Yazid Al-Bastami, saya gali kuburan 1000 kuburan muslim, 998 ada timur, 22 yang masih ada kiblat. Kenapa? Ya dohirnya muslim, tapi sebenarnya enggak. Orang munafik itu begitu. Dohirnya orang munafik itu muslim. Makanya ketika Nabi ya Rasul nggak dibunuh aja itu bin Salul itu kejam banget, saudara banyak mati, luar biasa, bunuh aja. Nabi tahu kalau dia munafik, artinya nggak beres. Ketika diminta bunuh, fitnah bagaimana? Orang luar taunya sahabat, gua ngikut Nabi terus kemana aja, padahal ngintip nyari kekurangannya dulu. Begitu, dohirnya ngikut Nabi. Jadi nanti kalau dibunuh bakal beredar di koran, di Metro TV, SCTV, CTI, mana Muhammad membunuh sahabat. Orang tahu, dan itu bahaya. Walaupun sebenarnya tidak salah ada dibunuh, tapi kudu dijaga email itu, jangan rusak. Kalau negara kita nggak begitu, demen banget yang dijual dari televisi. Seakan-akan nggak ada yang bagus di negara ini, jelek mulu. Akibatnya kita rusak. Gitu. Lihat Jepang, yang dijual bagus-bagus. Jangan dikata Jepang itu negara Muslim, tidak. Lihat filmnya, rapi. Jepang ya Cina. Ada nggak perempuan di Jepang tuh kalau bikin film-film kaisar segala macam tuh, dia pakai tank, pakai apa dia bajunya? Banyak. Itu yang dijual. Kami orang Jawa yang dijual, walaupun dalamnya rusak, itu perlu tampilannya. Kalau kita enggak, rusak dengan mereka. Itu kita tampilannya itu rusak. Ini iman sama Islam. Islam kudu mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau kita wajib kalau sholat, pokoknya tiap sholat kudu ada syahadat. Kalau sholat, asyhadu alla ilaha illallah, diangkatnya teruntuk pada waktu illallah, bukan di asyhadu. Illallah, bukan asyhadu dia. Jangan illallah, jangan juga digoyang-goyang. Mana ketutupan kain lagi. Ini tujuannya untuk tahqiqut tauhid, untuk menyatakan tauhid yang benar. Sebab tauhid yang benar itu mengucapkan percaya dalam hati, diucapkan di lidah, dipraktekkan dengan anggota. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Hati percaya Tuhan hanya satu Allah. Hati diucapi nama lidah. Hati itu bilang Tuhan Tuhannya Allah. Lidahnya ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Maka tangan dibuktiin satu. Begitu. Jadi untuk menunjukkan Tuhan itu satu, bukan untuk digoyang-goyang. Ada juga yang subuh dia lagi subuh. Nanti
nanti di depan Ustaz. Ini namanya mempraktekkan. Begitu, mempraktekkan, bukan goyang-goyang. Yang goyang-goyang ini karena kesalahan arti. Kalau salah arti jadi repot. Sumaharroka sabar. Kemudian Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Untuk terjemah di pasar. Gerak-gerak berapa kali? Berkali-kali. Warna-warni, berapa warna? Banyak warna. Itu namanya kalimat majmuk dalam tata bahasa Indonesia. Gerak-gerak banyak. Padahal artinya kemudian Nabi menggerakkan telunjuknya. Berapa kali? Sekali. Yuk, salah dikit kan? Begitu. Jadi maka kita nggak bisa. Begitu. Kudu diperhatiin. Begitu. Bahasa Indonesia aja perlu diperhatiin, apalagi bahasa Arab. Kalau nggak hancur, ada mantu pengen belajar masak sama mertua, nggak perhatiin ngomong susah. Apalagi udah semuanya bukunya, udah habis, udah ya terakhir dikasih salam, ditutup sajinya, dibuka tutup wajannya. Assalamualaikum. Lu gara-gara nggak perhatiin ngomongnya, suruh dikasih salam. Daun salam. Itu gara-gara nggak perhatiin ngomong. Itu bahasa Indonesia. Apalagi sabda Rasul yang begitu tinggi. Jadi cara-cara kita semua mana ngeganggu banget lagi saat ini. Iya. Tahan kita di depan. Yang penting rukun Islam yang pertama syahadat. Itu satu. Kedua, rukun Islam itu sholat. Di sini disebutin iqamus shalah, bukan fi'lus shalah. Beda antara iqam dengan fi'lu. Walaupun iqam itu maknanya mengerjakan, fi'lu mengerjakan. Kalau iqam diartikan biar kita paham, mendirikan. Apa itu mendirikan? Menjalankan sesuai rukun dan syarat-syaratnya, disertai adab-adabnya. Itu namanya iqam. Iqam itu menjalankan sesuai perintah yang nyuruh, bukan semau kita. Namanya iqam. Ibaratnya ketua RT nyuruh sama warganya untuk nanam pohon singkong yang ada umbinya. Lalu kemudian warga pada nanam pohon singkong. Ada juga yang nanam, ada yang nanamnya pohon mangga. Ada satu yang nanam pohon singkong yang ada umbinya, yang lain pada gak ada umbinya. Mana yang diterima? Yang ada umbinya. Kenapa diterima? Sesuai dengan perintah. Kita sholat itu kudu sesuai dengan perintah yang nyuruh, bukan sholat terserah kita. Maka karena sholat terserah kita di masjid macam-macam. Begitu. Ada orang sholat ngejar-ngejar kaki, mana kita geli lagi. Dikejar-kejar, udah kita rapetin makin didorong lah. Geli kita. Lama-lama gue hidup juga ini. Habis geli kita ngejar-ngejar kaki. Gitu. Jadi akhirnya panjang banget. Padahal udah diatur dari dulu. Baris sholat itu paling jauh sejam. Enggak usah angkat. Ajaran Nabi itu enak. Perempuan rapat, kakinya diaduk perempuan. Laki-laki enggak sejengkal. Indah ajaran Islam. Kenapa dibedain? Kalau laki-laki suruh rapat, ngeganjel. Iya, ajaran agama enak. Kalau perempuan suruh enggak, masuk kami. Jadi ajarannya indah ajarannya. Indah, enggak usah macam-macam. Ini gara-gara kita enggak ngaji. Repot. Makanya disuruh mendirikan sholat. Mendirikan. Itu imam salam 2 kali ajarannya. Udah 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita
nyucinya baru sekali udah disamper aja, baru sekali udah salam aja. Ada nggak yang gitu? Yang mana orangnya? Enggak ngaji ya, susah ya. Ngarang-ngarang. Biar imam dulu rapi, dua baru kita salam. Imamnya juga kudu ngaji. Imamnya kagak ngaji, salamnya yang kencang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya pengen ngamalin agama nungguin ya. Sampai lama banget ditungguin. Mana imam salamnya? Lama-lama gue salam juga. Salam. Imam juga kabur lewat pintu salam. Kopi dua. Ya kayak begitu. Imamnya tuh mengaji juga dua-duanya kan menjadi makmumnya ngamalin. Begitu. Ini ada iqam sholat, mendirikan sholat dengan aturan-aturannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Bagaimana itu maknanya mendirikan syarat-syaratnya? Contoh, syarat sholat itu salah satunya suci dari najis, suci dari najis. Maka kemudian itu bini kita nyuci baju kita, dicampur tuh sama baju anak kita yang masih kecil yang ada ompolnya. Ini ember ya, ember ya. Campur di ember. Mana embernya udah dikasih rinso, berarti airnya enggak mutlak dong, udah ada campuran rinso. Taruh itu baju kita. Kalau juga kompol anak itu celananya, maka otomatis air ini najis airnya. Begitu, termasuk sarung kita jadi najis. Kalau nggak bisa nyucinya, ya udah apa? Baju kita kasih moltok wangi nggak? Suci nggak? Bawa sholat. Ini bagaimana? Kalau bilasnya nggak rapi nanti bagaimana? Di depan duduk yang dia ini belum lagi anak kita kencing di terapi kita lantai kencing. Kita bilang sama si mbak kita itu banyak si bocah kencing, ya ambil air sama kain pel, ambil air digosok aja tuh sama kain pel sama si mbak. Begitu, maka kain pelnya najis, dimasukin di ember, maka air di embernya najis. Kata kita punya istri, bas kalian kamar juga belum, maka kamar juga dipel dengan air najis, jadi lantainya najis. Kita pulang kerja, wudu buru-buru, sholat asar, udah mau maghrib tenang, nggak pakai sendal, injek tuh lantai yang kering yang ada najisnya tuh. Kita sholat, sah nggak sholat kita? Kagak. Begitu. Pernah nggak kita begitu? Waduh, itu namanya belum iqam sholat, baru fi'l sholat. Kudu benar cara ngapel bagaimana. Ini namanya mendirikan sholat tuh, mengerjakan sholat, mengikuti rukun, syarat dan adat-adat. Ini baru sekali. Ada aturan-aturan bagaimana cara nyuci. Makanya enak orang dulu biar dikata susah, tenang hidupnya, ibadahnya sesuai aturan, nyucinya di kali, kagak pusing. Kalau nyuci di kali, airnya banyak, begitu. Nah di rumah ini bagaimana cara nyuci air sedikit? Kalau diatur di depan. Ini baru judul rukun Islam. Itu baru sholat. Itu begitu. Ini baru begitu. Sholat. Dua, yang namanya rukun sholat. Di sholat ini termasuk daripada ibadah zahir. Dan di sholat ini sebagai pembeda dengan orang non-muslim di sholat. Sebab sholat mencakup seluruh rukun Islam yang 5. Syahadat ada di sholat, zakat ada di sholat,
puasa ada di sholat, sampai haji ada di sholat. Tarik ke depan. Ketiganya, rukun Islam itu bayar zakat. Membayar, bahasanya ita. Apa itu ita? Itu memberikan zakat kepada orang yang benar-benar berhak menerima. Itu namanya memberikan zakat. Begitu. Sebab orang kalau dia sholat doang, patuh sama Allah, tapi sosialnya nggak ada, nggak diterima, maka zakat keberimbangan Islam. Maka kudu zakat. Apa tuh zakat? Dilihat kalau kita dagang, dia kudu zakat. Dapatlah kita selisih kapan kita mulai dagang, 1 Muharram, dia 1 Muharram tahun depan, kita zakat. Begitu. Itu zakatnya mulai dagangnya Muharram, zakatnya di Ramadan. Zakat enggak sampai setahun, mana zakat disegerakan atau ditunda ini, dan jelas juga kapan dia mulai dagang. Dia konveksi umpamanya, dia dagang jin kan bisa didagang juga. Kalau mereknya Lea, sama Levis, gitu. Yuk dagang, ada zakatnya. Kita punya uang nabung di bank, kalau mencapai senisab itu zakat. Begitu dikeluarin kepada siapa? Ya yang benar mustahilnya. Karena zakat ini artinya nyuci. Kalau nyuci nggak boleh sembarangan. Kita kasih aja sama orang yang kagak bisa nyuci, dibakar. Lo kagak ngerti. Yo, ini siapa yang berhak menerima? Yang namanya fakir apa? Namanya miskin apa? Ya kudu jelas orangnya. Begitu ini berhak menerima apa enggak? Begitu itu mempunyai kontrakan banyak, masih aja dikasih zakat. Begitu enggak bersih nanti dia salah. Gitu. Jadi ada aturan nanti. Barang apa yang harus dizakati? Kapan dia zakat? Aturannya bagaimana? Zakat fitrah pakai beras atau pakai duit? Kalau zakat dagang pakai duit apa pakai barang dagangan? Diatur, namanya ita. Membayar dengan benar, bukan asal kasih. Yang penting gua udah bagi, gua gak bisa begitu. Yang penting gua udah suruh orang nyuci, bersih apa kagak? Itu harus dilihat, berhak menerima apa kagak. Kalau enggak, nantinya nggak jadi juga yang dikeluarin. Harus dilihat dia berhak menerima apa enggak. Siapa yang berhak menerima, siapa yang enggak. Bagaimana kalau dikasih non muslim, boleh apa enggak? Ini zakat. Beda nggak zakat dengan sodako? Beda nggak zakat dengan infak? Kenapa disebut zakat? Ya ini ada aturan. Diatur barang apa yang harus dizakati. Begitu. Ini diatur dalam Islam. Begitu. Ini kudulah muslim berzakat. Maknanya diajarin zakat ini muslim disuruh kaya oleh agama. Jangan sampai kalau ngaji bab zakat, gue termasuk mustahil apa kata ya? Itu namanya harus jadi orang miskin. Gue ngajarin zakat itu menjadi muslim biar berbagi, maknanya biar jadi orang kaya. Kalau ngaji bab zakat, ya Allah jadiin saya orang kaya, biar bisa ngamalin ajaran Islam yang masuk rukun ini. Begitu maknanya kalau ngaji zakat, gue kayaknya mustahil. Maknanya dia orang miskin, mintanya sama dengan Tuhan, jadiin saya orang miskin. Begitu, pantas kita susah terus. Ngaji bab zakat, kita dididik untuk kita jadi orang kaya. Apa yang harus dizakati? Berapa mengeluarinya? Apa semau kita atau bagaimana? Larinya kemana zakat? Cara baginya bagaimana? Ini zakat dibagi orang miskin doang, mu'alaf nggak dibagi, atau sabilan nggak dibagi, jadi apa kagak? Ini diatur. Namanya di dalam rukun Islam ita zakat. Kudulah membayar zakat. Begitu. Enggak bayar zakat bahaya. Entar di akhiratnya disetrika zakatnya. Kita punya apa? Jualan baju, enggak dizakati. Oh, entar bajunya jadi setrika.
setrikain ke badan kita gara-gara nggak zakat. Kan udah sodako, lain zakat sama sodako. Kalau zakat mah wajib, itu sodako, zakat kagak. Wah, ini bahaya. Sama dengan wong zakat wajib, sodako sunnah. Jadi kayak kita punya utang di warung, gara-gara kita hajatan kurang duit, pinjam duit sama warung 5 juta buat DP bayar tenda, aneh kita bayar sound system. Udah selesai hajatan kita kasih tuh yang punya warung 2.000 bang, gue pengen sedekah malu, kasihan tuh sama lu. Diterima nggak sama yang punya warung? Diterima nggak? Hah? Kenapa enggak? Iya, utang dulu sombong banget. Lu sedekah lagi sama gua, utang pikirin. Tuh begitu. Kita pengen sedekah, zakat kagak, diomelin juga mulu. Hasil apa mana? Utang tuh zakat keluarin. Zakat begitu. Ada tertib prioritas aturan. Mana fi'lul wajibat yang wajib itu zakat. Barang apa yang harus dizakati? Keempatnya puasa Ramadan. Apa aturan puasa? Begitu tuh, kudulah kita puasa di bulan Ramadan. Kapan kita puasa? Kapan terakhir puasa? Bagaimana kalau sahur dan niat? Bagaimana kalau kelupaan niat pagi ingat? Puasanya sapa enggak? Ini diatur. Namanya rukun Islam, puasa muslim. Puasa. Begitu. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada aturan. Bagaimana kalau puasa suntik? Batal apa enggak? Begitu. Nanti itu di dalam rukun Islam paparan ini baru tiang panjang. Muslim kudu puasa di bulan Ramadan. Begitu, kudu puasa. Begitu. Kelimanya haji. Jangan sampai Muslim kagak pergi haji. Namanya Muslim yang sono. Kalau kita wajib haji, maka kita kudu berangkat haji. Kalau udah wajib haji, berapa wajib itu? Ya kalau bahasa ukuran kita orang Kereo, kira-kira ya punya duit 60 juta kan? Punya duit ini malam kita punya duit 60 juta. Kita potong buat bayar haji, ya dengan pelunasannya tuh 35 juta, begitu. Jadi 60 dikurangi 35, nyesal berapa tuh? Nyesal berapa? 25 juta. Tuh 25 juta buat bini kita sebulan. Kita tinggal haji itu cukup nggak kita? Bisa tidur di jalan nggak pulang-pulang. 25 juta sebulan. Berarti kalau lebih saya mau potong bukan 60, 50 nih standar orang Korea. Padahal kita mudah nyanyi 50 juta, kita potong 35 juta, nyesa 15 juta. Cukup nggak buat diri kita sebulan tinggal haji 15 juta? Cukup. Oh, berarti buat orang Korea kalau punya duit 50 juta, kudulah besok nyetor. Kudunya nyetor kan? Kalau enggak, yang Nabi ngerti man malaka zakat wa rahilatan tuballighu ila baitillahi al-haram wa lam yahujja wa mata fala alaihi an yamutta yahudiyan aw nasrani. Siapa orang punya duit 50 juta mampu haji enggak berangkat sampai mati, Yahudi sama Nasrani. Agamanya Islam tolak. Lo kagak mau syukur sama Allah, gak mau datang ziarah ke Baitullah, mau ngapain? Duitnya banyak, gak mau haji, entar masalahnya Ustaz 25 juta itu kalau buat nambahin modal konversi hampir 1 tahun, cukup besar ini. 25 juta itu lumayan. Dan bisa kita perlu berapa? Tapi saya gak punya duit 50 juta, gak punya duit cuma 2 juta.
mobil Alphard 2, wajib jual 1. Jual. Begitu namanya wajib. 50 juta. Kita duit mau cuma ada 2 juta, kontrakan ada 10 pintu, tendang 1. Bukan tendang pakai kaki, maunya pakai kita, jual. Kalau enggak dosa, kalau mati norak. Udah wajib haji, jangan ditantang. Masalah berangkat terserah Allah. Orang berangkat haji sekarang ini berapa tahun? 15. Berapa? 15 tahun. Berapa? 15 tahun. Bohong itu. Salah. 15 tahun itu kalau nyetornya haji. Kalau kagak nyetor mikir doang kagak jelas. Begitu. Enggak ada tahunnya. SD berapa tahun? SD. Kalau kita sekarang kelas 1. Kalau kita nggak sekolah berapa tahun SD? Kagak jelas. Sekolah kagak, SD berapa tahun? Kalau udah nyetor baru udah tahu. Nyetor belum, haji 15 tahun. Oh, kalau nyetornya nanti, ya bisa 100 tahun. Gitu kalau nyetornya sekarang. Begitu jangan takut. Muslim kudu haji. Masa nggak mau datang ke Baitullah? Allah yang ngasih dia hidup, Allah ngasih dia subur. Kudu dia berangkat. Jangan nggak nyetor. Jangan pakai kita bilang belum panggilan. Belum haji, belum dapat panggilan. Udah dari dulu dipanggil. Wa'adid finasi wilayah yang belum nyetornya, kita mesti sayang sama duit nyetor. Jangan mudah begitu, rugi kita. Masa kontrakan sampai puluhan, sampai 15, sampai 20, kita mati, kita disiksa, ngenakin orang-orang yang bakal kita menyebabkan disiksa. Jual itu haji. Haji jangan kudu kita haji muslim. Ini rukun Islam. Jangan kata kita, gua belum siap. Siap apa? Kayak disuruh baris, belum siap. Kudu aja. Jual. Tidak ada cerita. Apalagi tadi cerita 15 tahun. Kalau umur kita 60, waduh, umur berapa itu? Nanti kongkong repot. Kalau belum ada buat nyetornya, pakai kaleng di rumah. 1000 buat haji ya Allah. Dia nanti yang menuhin yang penting niat bahwa muslim kudu haji sebagai penyempurna rukun Islam yang ini. Jangan nggak haji, niatin seluruh ajaran Islam diamati. Buat apa harta dengan haji tak ada yang jatuh miskin, bisa tambah maju dengan haji. Apalagi Mekah, kata Imam Hasan Basri, min baldatin tustajabu fiha du'a'u fi 15 mawdi'an illa Makkah. Tidak ada satu negeri yang doanya diijabah di 15 tempat kecuali di Mekah doang. Di kita nggak ada tempat mustajab. Sama aja. Saya mau sholat di Kubah, sama aja dari rumah sama. Kalau tempat sama, iya Mekah doang punya keistimewaan. 15 tempat maju. Yuk kita haji. Yang belum punya anak minta, tapi mintanya yang benar. Itu mintanya salah ya Allah. Saya minta anak 2, benar pulang haji tetangganya lahiran kembar buat biaya, kasih kita. Kan mintanya anak 2, langsung 2. Coba minta keturunan, nanti hamil. Mintanya anak, dia dikasihnya apa Allah? Anak. Minta keturunan, tak kasih. Minta anak, jadinya jadi orang tua asuh. Ini haji rukun 5. Dalam sholat ada zakat, sebab zakat perputaran waktu dan keuntungan. Maka dalam sholat ada perputaran waktu, maka sholat lebih tinggi dari zakat. Dalam sholat ada puasa, orang puasa dilarang makan, minum, tapi masih boleh ngomong. Begitu. Tapi orang sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngomong. Dalam sholat ada haji. Kalau udah dikata mustaqbilal qiblat, saya ngadep ke Ka'bah. Ya Allah, jangan ngadep doa. Lama-lama bukan ngadep doa. Nanti bisa lihat wujud
yang asal khusyuk pada waktu takbir kudu benar takbir mustaqbil kiblat atau mustaqbil Ka'bah itu menghadap Ka'bah, bukan menghadap lama-lama ditarik. Artinya udah ada hubungan sama Ka'bah, tinggal waktunya kapan dia bisa diantarin sama Allah. Tinggal yang penting pasang. Inilah rukun Islam. Udah Islam salah. Belum. Oh, udah. Jadi sudah segini aja. Ya Allah. Kalau sudah. Udah. Iya baik. Kalau udah ya sudah. Jelas. Udah mulai jelas cukup. Iya. Iya kalau ada yang ditanya dari materi ini atau dari udah waktu. Udah cukup. Udah. Iya. Kita baca Fatihah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dengan duduk di majlis ini. Allah mudahkan urusan kita, kabulkan hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal.